Nah, tapi kalau menurut Ko Hengki sendiri ya, kalau melihat kondisi sekarang, ini kan gue kemarin baca kalau sekarang ini kondisi market secara global itu level uncertainty-nya itu all time high. Betul. Jadi bahkan lebih parah dari COVID. COVID walaupun maksudnya banyak yang jadi korban pun level uncertainty kalah sama sekarang. Trump effect. Trump effect kan. Jadi tapi kalau menurut Ko Hengki sendiri, apa yang akan terjadi di market, kita bilang di IHSG aja lah, dalam tahun ini itu pandangannya seperti apa? Sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan itu internalnya kita sih, dalam konteks MSCI tanggapannya gimana terhadap kita. Karena kalau MSCI misalnya, wah Indonesia masuk frontier, wah itu domino efeknya akan sangat besar. Karena kalau capital market, saham itu kecil, kenanya kan yang lebih banyak yaitu bond lah, segala macamnya. Nah jadi sebenarnya tentang perangnya Trump itu ngaruh ke oil. Benar, karena kan kita oilnya subsidi. Jadi fiskalnya kita sama internalnya kita itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi I think OJK, bursa itu they have, ya mereka udah melakukan semuanya. Lu minta apa? Masalahnya apa? Dia beresin. Nah ini udah oke semua yang dia. Cuma tinggal tanggapan MSCI-nya gimana. MSCI waktu itu ada kasih tanggapan. Udah nggak ada kata-kata frontier lagi. Nah itu actually to me itu bagus sekali ya. Nah jadi tinggal tunggu MSCI official apakah dia bisa terima semuanya. Mei ini adalah pengumuman. Tapi I guess ya seharusnya Mei ini masih belum deal menurutku. Mungkin akan postpone sedikit lagi. Nah tapi pretty confident kalau misalnya kita itu very unlikely masuk ke frontier. Nah itu masalah satu selesai. Kalau masalah perang, penting nggak penting ya gitu ya. Kita lihat S&P aja all time high kayak gitu kan. Lucu juga. S&P all time high. Ketinggalan sendiri loh. Kok kita performance paling parah gitu. Kita minus 17%. South Korea the highest plus 50% kayak gitu. Dan kita ya di Asia itu kita paling parah karena ya berbagai masalah. Terus fiskal dan ya susah juga pemerintah karena kita kan udah keenakan subsidi BBM kan. Pertama sudah dinaikin nih. Nah nanti yang bawahnya ini mau naikin atau enggak nih? Kalau enggak naikin kita susah karena oil dunia tuh naiknya luar biasa. Sedangkan kalau kita naik kasihan yang bawah. Tapi kalau kita nggak naik negaranya susah juga. Jadi ya it's a very tough decision untuk ya para pemangku kepentingan. Oleh karena itu kalau aku lihatnya sih seharusnya sih soft. Seharusnya soft. Jadi currently sih gue cukup ngebet. Cukup ngebet. Tapi menurut Ko Hengki kalau misalnya nih ininya soft, apakah kita bakal kayak menikmati another bull run gila-gilaan kayak kemarin atau masih ada yang kayak ya di sana-sana dulu aja, uncertainty-nya masih tinggi? I think ketika kalau MSCI-nya udah oke, kita akan nikmatin bull run. Masih tetap believe kalau misalnya end of the year kita cukup bullish. Kenapa? Karena kalau let's say gini, dari harga misalnya harga 1000 2000 deh, 2000 jatuh ke 1000. Nah, ketika jatuh ke 1000, 1400, 1300, 1200, 1100, emitennya beliin terus-terusan. Oke. Sampai ke 1000, emitennya beliin terus nih. Kalau misalnya emitennya nggak confident, ngapain gue beli 1000? Ngapain gue beli 1400? Gue tunggu aja di 300 misal. Spreadnya jauh loh, 90% loh. Nah, tapi emitennya aja cenderung beli. Artinya apa? Artinya mereka cenderung confident. Apakah kita lebih pintar daripada orang fund atau emiten? I don't think so. Jadi that's why prinsipnya ya remor aja, kita ngikutin dia aja. Seperti itu. Kalau kita pusing, mereka jauh lebih pusing kayak gitu. Karena duit yang mereka beli buyback berapa? 500M, 300M gitu. Ada yang satu saham dia lagi koleksi, dia koleksi di harga mungkin 11 ribuan. Kena crash gitu. Dia udah koleksi 300-an M. Kayak gitu lagi koleksi crash. Waktu sekarang 7.000 something. Ya hilangnya lumayan kan? Iya. Jadi dan mereka beli lagi sekarang. Ini menandakan apa? Menandakan ya mereka terlepas makronya apapun, dia merasa, wah saham gue udah murah, gue mau beli sendiri. Nah, jadi kita ngikut aja. Ini salah satu hint juga sih. Jadi teman-teman bisa coba langsung cek-cek aja apa saham yang lagi banyak di buyback. Ya mungkin itu. Buyback juga ada di Indonesia cukup hebat. Buyback ada buyback-buybackan. Buyback, nih bro Leo, gue titip ke lu ya.
Lu yang jual, gue yang beli. Nah, saya mau buyback 200M, tapi yang jual dia juga. Jadi dia untuk nge-create market seolah-olah itu benaran buyback, dan dia lebih benarnya tuh distribusi. Kayak gitu. Yang ngejual adalah nomini dia, yang beli ya company ini dia. Jadi seolah-olah buyback. Padahal kiri kanan doang. Tapi kalau buyback yang benar itu adalah buyback dari market. Itu semua bisa dicek kayak gitu. Wow, oke. Nah ini gue tiba-tiba pengen nanya nih kok. Jadi kan Kohenki satu Remora udah stop nerima member baru nih. Terus mungkin Kohenki juga kedepannya sharing-sharing secara pabriknya mungkin akan berkurang ya? Berkurang. Ini karena Bro Leo kita main golf doang, nggak mau datang. Thank you. Iya, jadi benar-benar kayak friends saja yang ngajakin. Sekarang pun kayak kampus, even kampus sendiri, datang segala macam sharing. Udah, kayaknya enggak dulu deh. Jadi gimana nih teman-teman general public yang belum masuk ke Remora ini kalau mau tahu? Pada banyak pinter kok gitu. Udah banyak pinter. Justru kenapa mau kayak keluar? Karena I think I have deliver my point. Yaitu ya komunitas itu penting. Komunitas itu jangan dibego-begoin. Masa retail kalah mulu kayak gitu. Dan cara bacanya itu gini loh. Dan selama ngomongin ya nggak ada hidingnya apa. Lu nanya apa pasti gue jawab apa kayak gitu. Dan udah banyak yang berkeliaran, banyak orang ya keluar lah kayak mentor barunya segala macam do. Jadi dan aku melihat mereka menyampaikan oke, ya nggak salah-salah banget, cuman ya they got my point gitu. Jadi ya udah, I think I have deliver my things. Dan kita kan harus exit di pucuk gitu. Yes. Jadi I think ya it's a good time.